Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, selama beberapa episode ke depan, mulai hari ini kita akan membahas tentang buah roh. Buah roh ya, jangan salah, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Buah roh. Apakah buah roh itu? Itu yang akan menjadi tema awal kita pada hari ini. Saudara, yang disebut dengan buah tentu dari pohon. Dan pohon itu mengalami pertumbuhan. Dia ditanam, kemudian hidup, subur, bertumbuh. Dan kalau itu pohon buah, tentu pada saatnya akan menghasilkan buah. Jadi buah tidak bisa ujuk-ujuk serta merta tiba-tiba ada. Dia akan ada dalam suatu proses sampai pada saatnya berbuah. Ini yang perlu dicermati oleh kita. Nah, apakah buah roh itu? Ini yang akan menjadi pokok bahasan kita saat ini. Mari kita cermati hal berikut ini, saudara. Saudara, buah roh adalah sebuah istilah. Dan ini mengacu dari kesaksian kitab, baik Yohanes terutama Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh bukan buah seperti yang dibayangkan pada kehidupan kita. Ada pepaya, ada durian, ada anggur, ada apel, dan lain-lain, semangka dan seterusnya. Bukan. Buah roh adalah istilah khusus yang ada dalam Alkitab, yang menunjuk sebagai bagian dari karakter Roh Kudus yang dihasilkan oleh orang yang percaya kepada Allah. Kita akan bersama-sama mencermati hal ini dan kita akan melihat kesaksian Alkitab tentang apa itu buah roh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab memang orang yang beriman digambarkan dengan banyak ragam. Salah satunya adalah seperti pohon. Pohon yang ditanam, kemudian pohon itu bertumbuh berkembang, dan dalam tuntunan roh, pohon itu lalu menghasilkan buah yang disebut dengan buah roh. Jadi, buah roh adalah akibat dari pertumbuhan iman seseorang yang di dalam penyertaan Tuhan, lalu dia mengeluarkan satu sikap hidup sesuai kehendak Allah yang dilihat, dinikmati, dipandang oleh orang lain sebagai kesaksian pelayanan, dan itu disebut buah roh. Sehingga orang lain yang melihat, mereka akan mengenal roh, akan mengenal Tuhan, akan mengenal hidup di dalam Kristus. Jadi buah roh adalah buah yang dikeluarkan oleh orang beriman setelah dia mengalami proses pertumbuhan di dalam Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu, buah roh ini memiliki proses, memiliki keterkaitan dengan Roh Kudus, dan itu keluar secara alami dalam kehidupan seorang yang percaya kepada Allah. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian dari Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan, penghibur yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Saudara, Yohanes 14 ayat 26 bicara tentang Roh Kudus, bukan bicara tentang manusia, bukan bicara tentang nabi. Agama lain ada yang menafsirkan begitu, ya silakan aja ya, namanya juga ngawur. Tapi kalau di dalam Alkitab jelas
penghibur yaitu Roh Kudus, Parakletos. Dia yang diutus untuk menyertai kita sehingga kita mampu untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Dikatakan di sini apa yang kita hasilkan sesuai dengan tuntunannya. Dengan kata lain, saya, saudara, tidak mungkin mengeluarkan buah roh tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah adalah kudus. Dan dia menyertai dalam hati dan dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang beriman dalam tuntunan Roh Kudus yang mampu untuk mengeluarkan buah roh. Di luar itu tidak. Ini Yohanes 14 ayat 26, saudara. Oleh sebab itu, orang yang beriman harus tetap di dalam relasi yang benar dengan Allah. Dalam Yohanes 15 diungkap tentang pokok anggur. Dan ini menjadi gambaran hidup kita. Saya bacakan mulai dari ayat 1. Yohanes 15 ayat 1, tapi utamanya nanti kita perhatikan ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya stop dulu. Tidak mungkin berbuah si ranting itu di luar pokok batang pohon. Tidak mungkin orang Kristen berbuah di luar Kristus dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu ayat 5 mengatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, maka kalau kita mau memiliki buah roh sebagai wujud buah dari iman kita yang nyata dalam perilaku setiap hari, yang bisa dilihat orang lain, ini orang beriman atau bukan sekedar beragama. Ya, beriman beda ya. Orang beragama ya tentu beriman, tapi orang yang beriman juga beragama, tapi orang yang beragama belum tentu beriman juga, gitu. Makanya yang digunakan beriman, dikatakan tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kita harus beriman di dalam Tuhan. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal ada pilihannya. Kita tetap di dalam Kristus, berproses dalam tuntunan hidup dengan dinamika kesulitan persoalan, tetap di dalam Kristus, dan kita akan berbuah. Atau kita di luar Kristus, meskipun tetap beragama, tapi di luar Kristus, dan Alkitab mengatakan tidak dapat berbuah. Jadi buah roh adalah penanda apakah iman kita hidup atau tidak. Dengan kata lain, buah roh adalah penanda apakah kita benar-benar orang yang beriman atau tidak. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22-23 kita bisa membaca apa itu buah-buah roh. Dan nanti secara bertahap akan kita uraikan ya buah roh itu tadi. Tapi saya mengajak kita untuk mencermati buah roh adalah penanda iman yang hidup. Itu pada tahap pertama. Tapi sebagai penutup saya ajak kita membaca buah roh dalam Galatia 5, 22-23 yang demikian. Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Galatia 5, 22, 23. Ini tentang buah roh yang dimaksud. Saudara, ke depan besok kita akan bahas bertahap satu demi satu buah roh ini, dan kiranya itu menjadikan kejelasan buat kita sehingga kita menjadi bagian orang yang hidup di dalam Kristus dan mengeluarkan buah di dalam Kristus dan diberkati, makin diberkati di tengah situasi, kondisi, kesulitan, persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita berjuang dan kita yakin Tuhan menyertai kita. Saudara, kita akan tutup bersama-sama di dalam doa. Kita berdoa semoga kita menjadi orang beriman, bukan sekedar beragama. Beriman, dan beriman yang bertumbuh, bukan yang kerdil. Dan bertumbuh yang mengeluarkan buah. Marilah kita bersama berdoa. Tuhan, berkatilah kami supaya memiliki iman yang hidup, yang bertumbuh, berkembang, bertumbuh dan terus bertumbuh hingga mengeluarkan buah, yaitu buah iman yang disebut buah roh, yang dilihat oleh orang lain, yang ditandai oleh orang lain sebagai orang yang beriman, yang mempengaruhi orang lain untuk menjadi teladan tentang kehidupan yang semestinya. Semoga Tuhan memberkati hamba-Mu dan kami semua untuk hidup sebagai orang yang beriman dan menghasilkan buah roh. Berkatilah ya Tuhan. Pada kesempatan ini izinkan kami mohon berkat untuk pergumulan, kesulitan, persoalan, masalah yang kami hadapi. Dari soal penyakit, dari soal ekonomi, resesi ekonomi, dari soal pekerjaan, relasi, dan macam-macam. Tuhan, ajari kami di tengah dinamika hidup, kesulitan macam-macam ini, kami tetap untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak mengalami gangguan iman, sehingga kami dalam pertumbuhan di tengah kesulitan dan persoalan, kami tetap setia dan bertumbuh dan mengeluarkan buah roh. Berkatilah kami semua, juga secara khusus yang memantau, mengikuti program renungan hari ini di channel YouTube pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan berikutnya kami akan bertahap mengurai apa itu buah roh satu persatu, sehingga itu menjadi lebih jelas buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang setia. Haleluya. Amin.